wabarakatuh. Berkehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah kepada kita semuanya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mengikuti di mana pada kesempatan hari ini Akademi Hikmah Kuliah Subuh memasuki edisi ke-182 menuju satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah 9 Ramadan 1464 Hijriah di mana pada kesempatan hari ini mengambil tema Tafsir Al-Quran Surat Al-Asr demi masa ataupun waktu. Baik, untuk membuka perjumpaan kita, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Ustadz Bambang Haryanto ataupun santri yang nantinya akan membacakan Al-Quran surat Al-Fuzilat 1 sampai 15. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira. Wa arada aktsaruhum fahum la yasma'un. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين في في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءت
humur rusulu min baini aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikah fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Fa amma adum fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Surat Fussilat ini adalah Al-Quran benar-benar yang diturunkan oleh Allah serta berisikan peringatan dan juga kabar gembira. Dan tentunya Allah menurunkan sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Dan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala meliputi peringatan dan juga kabar gembira dan harapannya. Nanti apa yang kita lakukan sebagai orang beriman akan diberikan pahala yang tidak terputus. Baik, kita lanjutkan. Kami persilahkan kepada Ustadz Bambang Haryanto untuk berkenan memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr wa lakal fad kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ambat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin ya Allah.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana. Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Bambang Haryanto yang sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini dalam Akademi Hikmah Kuliah Subuh. Semoga apa yang sudah dipanjatkan Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Dan jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini sudah hadir juga narasumber kita, Profesor Dr. Muhammad Kirzin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dan nanti pada kesempatan hari ini acara akan dipandu oleh Dr. Nuraida SIP MSI, dosen Universitas Subang, Ketua Puspaga Kabupaten Subang, dan dengan host yaitu Dr. Iwan Setiawan MSI, dosen Universitas Aisyah di Jakarta. Kami ingatkan bahwa acara pada kesempatan hari ini Anda bisa simak sampai jam 7 pagi karena setiap hari Rabu dan edisi saat ini 25 Juni 2025 Anda bisa menyimak juga melalui YouTube. Dan perlu kami sampaikan bahwa acara ini Akademi Hikmah didukung oleh UP45, STIAAN Yogyakarta, PSPIK UNY, UTY FM dari Rumah Syamil Quran Idaman Islami. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Iwan Setiawan untuk bisa memandu acara pada kesempatan hari ini. Silakan. Dr. Iwan Setiawan. Baik, kalau begitu, Bapak Ibu ada? Baik, kalau begitu mungkin ada kendala di jaringan. Kami ingin membuka untuk kesempatan kali ini, tentunya kita langsung untuk memupuk rasa nasionalisme. Kami persilahkan kepada operator untuk bisa memutarkan lagu Indonesia Raya. Kami persilahkan. Juga baru kendala, Mbak. Oh iya, ya baik. Baik, kalau begitu kami persilahkan kepada moderator kita. Silakan Ustazah Nuraida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para peserta Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi yang ke-182 dengan tema Tafsir Al-Quran Surat Al-Asr demi waktu. Kali ini kita akan menghadirkan pembicara yang memang luar biasa dan pakar di bidangnya, yaitu Prof. Sirzin. Eh, Tentu Em, saja, Ya, Nyon Sewu, Dr. Nuraida, G. kami ingin membuka terlebih dahulu pada kesempatan hari ini untuk pengantar J. Untuk apa? Untuk pengantar terlebih dahulu.
Mungkin Oh, sama ya J. Nyun sewu, Oh, mungkin langsung kita aja. oh, nggih. ya Lupa ya, J. nggih kelupaan. Baik. Nggih, monggo, monggo. Baik, untuk pengantar kali ini kami persilahkan kepada Kiai Haji Hamim Zarkasi Putro untuk bisa menyampaikan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hari ke depan kita akan memasuki tahun baru 1447 Hijriah. Jadi saya kira kajian pada pagi ini, di samping kajian rutin juga disesuaikan dengan bagaimana umat Muslim yang sehari ke depan akan memperingati tahun barunya, dan banyak hal yang perlu kita perbaiki, perlu kita sempurnakan, dan termasuk juga bagaimana kita melihat waktu dalam perspektif Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Profesor Muhammad Khirsin. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran memiliki pandangan yang unik tentang waktu yang kalau kita cermati bisa dilihat dalam beberapa aspek yang penting. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan bahwa waktu adalah sebagai nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, sebagaimana yang tadi saya sampaikan dalam surat Al-Asr ayat 1 yang sampai yang ketiga. Al-Quran mengingatkan bahwa waktu adalah nikmat Allah yang harus digunakan dengan bijak, yang mana kalau kita menggunakan tidak bijak akan membawa kehancuran bagi manusia. Dan yang kedua, Allah sangat menekankan bahwa waktu bagi manusia adalah terbatas. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai yang ketiga, Al-Quran menekankan bahwa waktu di dunia itu terbatas dan akan berakhir dengan datangnya hari akhir. Dan masing-masing kita diperintahkan untuk mempersiapkan dengan yang sebaik-baiknya. Maka aspek yang ketiga, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Al-Quran mendorong manusia untuk memanfaatkan waktu dengan baik, melakukan amal soleh, dan berbuat kebaikan, menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Itu juga tersirat dalam surat Al-Asr yang tadi saya bacakan. Dan yang terakhir, Ibu Bapak sekalian, waktu adalah sebagai kesempatan bagi manusia. Al-Quran menekankan bahwa waktu adalah kesempatan untuk meningkatkan diri. Waktu adalah kesempatan untuk berbuat baik dan mencapai kebahagiaan fit dunia wal akhirah yang merupakan suatu dambaan bagi kita bersama. Insya Allah pada pagi ini kita akan mengikuti kajian. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak-Bapak Ibu sekalian, baik itu yang menjadi narasumber, jadi pembaca kitab suci Al-Quran, kemudian juga yang jadi moderator dan semua petugas. Mudah-mudahan Allah akan memberikan suatu kemudahan kepada kita sekalian, dan insya Allah pada tahun-tahun ke depan kita akan senantiasa menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas, dan bisa memanfaatkan waktu dengan cara yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Dr. Halim Zakasi Putro yang sudah memberikan pemantik pada kesempatan hari ini bahwa perlu ada penyempurnaan dan juga kita bicara tentang perspektif Al-Quran dalam pandangan tentang waktu, dan seperti yang tadi disampaikan bahwa nikmat Allah melalui surat Al-Azhar bagi manusia tentu waktu tidak terbatas, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan baik, tentu beramal soleh dan juga nasihat menasihati dalam kebaikan. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan karena di sini juga sudah ada Dr. Iwan Setiawan. Kami persilahkan untuk bisa melanjutkan. Nggih. Bu Nuraida mungkin mulai dulu. Siap. Oke, terima kasih Mbak Ana, Mas Iwan untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Selamat berjumpa lagi di Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi yang ke-182 dengan tema Tafsir Al-Quran Surat Al-Asr. Demi waktu. Nah, tentu demi waktu ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Quran sudah mengatur itu, justru di sini suratnya pendek gitu. Mungkin akan tetapi tentu di dalam surat yang pendek ini ada banyak sekali rahasia-rahasia, tafsir-tafsir yang mungkin baik secara eksplisit maupun implisit itu sudah diatur di dalam Al-Quran ini untuk kehidupan dan kebaikan kita dunia dan akhirat. Tentu saja tanpa menunda waktu kita akan menyimak kajian surat Al-Asr ini eh, oleh pakarnya yaitu Prof Muhammad Sirzin. Kepada Prof dipersilahkan waktu seluas-luasnya dan mungkin nanti di akhir pemaparan kita akan adakan sesi tanya jawab. Monggo dipersilahkan Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa qala ta'ala aidan wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Ibu Dr. Nuraida, Ustaz Dr. Kiai Haji Hamim Jarkasi, Ustaz Syamsuddin, Ustaz Dr. Iwan, Zumin Zumiat, Ibu Putri, Zumin Zubiat, semua kuliah subuh ke 182 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hingga hari ini kita masih diparingi hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk menambah amal, menambah bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya hingga zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut setia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zemiat rahimahumullah tadi sudah diantarkan oleh Ustaz Kiai Haji Hamim Darkashi mengenai pentingnya waktu. Saya sampaikan untuk bahan renungan pagi hari ini tafsir surat Al-Asr dengan judul Kedahsyatan Surat Waktu.
kembali ke permulaan dari kajian. Memang tema kajian kita adalah mengkaji surat wal asri sesuai dengan munasabah kesempatan bahwa ya esok hari hitungannya kita memasuki tahun baru 1447 Hijriah yang kita membangkitkan ya memori kita bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia paling berpengaruh di muka bumi menurut penelitian Michael Hart yang sampai sekarang tesis itu belum ada yang menggugurkan. Dan kira-kira juga tidak mudah untuk menggugurkan tesis ya, statement bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berpengaruh di muka bumi. Nah, kita memperingati tahun baru 1447, artinya Kanjeng Nabi pindah dari Mekah ke Madinah itu ya 1400 tahun yang lalu, gitu ya. Dan itu tonggak sejarah di mana dengan hijrah itu, dengan pindah ya, hijrah artinya arti dasarnya ya menjauh dari tempat asalnya ya. Nah, saya kira Zumiat ini juga banyak yang secara faktual muhajirin dan muhajirot ya. Ya, ketepatan saya hijrahnya tipis-tipis saja, tetap di kota Yogyakarta, dari kampung kota gede, tempat kelahirannya Profesor Kahar Muzakir, Profesor Muhammad Rosyidi, ya ke tetangga kecamatan. Sekarang saya domisili di Warung Boto Umbul Harjo. Ya, saya boleh mengaku juga saya hijrah, ya. Kalau Ustadz Hamim ini, Ustadz Hamim hijrah dari Kebumen ke Yogyakarta ini berapa puluh kilometer. Ini Bu Raida hijrah nggak tahu hijrah apa tidak. Baik, kita kembali kepada ini bahwa untuk hijrah ya, untuk hijrah itu ya butuh waktu gitu ya. Fenomena kita mendiskusikan tentang waktu. Kita akan mulai dari dahsyatnya surat wal asri ini. Nah, wal asri ini sekurang-kurangnya ya bisa diartikan kata al asr itu dengan tiga kosakata ya. Al asr itu secara harfiah juga bisa diartikan waktu asar. Sholatul subhi, sholatul zuhri, sholatul asri, ya waktu asar. Ya. Yang kedua, al-asru itu az-zaman atau zaman, masa. Ya. Nah, masa. Lalu dalam terjemah Kemenak barangkali itu demi masa. Nah, satu terjemah yang lain yang tadi kita hampir sepakat ya al-asr itu waktu. Abdullah Yusuf Ali menerjemahkan al-asru itu bukan sekedar waktu, bukan demi masa, bukan demi waktu, bukan demi waktu asar, tapi demi waktu sepanjang sejarah. Nah, nanti kita akan sampai pada diskusi tentang fenomena waktu. Sebenarnya waktu itu bagaimana sih? Kan ya. Tapi kita punya penghayatan, kita sekarang semua berada di waktu pagi, gitu ya. Iya, tetapi saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain tentu ada yang tidak pagi, tetapi ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Nah, itu lalu kita tentu tidak perlu berdebat yang benar sekarang ini pagi atau siang atau sore atau malam, tapi semua itu menunjukkan bagian dari satuan waktu. Apa perlunya? Nah, surat ini dibuka dengan al-asru. Ya. Allah bersumpah dengan waktu demi
waktu sepanjang sejarah. Kalau sedikit dibandingkan ya, Syekh Muhammad Abduh itu mengidentifikasi di dalam Al-Quran ada sejumlah surat yang dibuka dengan sumpah. Dan sumpahnya antara lain adalah dengan waktu, tapi juga dengan langit, dengan matahari, dan sebagainya. Itu lalu beliau membaca catatan. Kalau Allah bersumpah dengan fenomena-fenomena alam itu, berarti itu harus menjadi perhatian kita. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak main-main dengan bersumpah dengan fenomena-fenomena kealaman tadi. Tetapi Aisyah Abdurrahman bintu Syati, ya mufassirah perempuan yang terkemuka, memberikan catatan atas tafsirnya Muhammad Abduh itu, bahwa fokus perhatian ya sejumlah surat dibuka dengan sumpah, dan sumpah itu dengan fenomena kealaman, ya titik tekannya itu bukan pada kalau begitu kita harus ya mewaspadai, harus memperhatikan itu semua. Iya, itu memperhatikan, tetapi konteks, korelasi, tentu ada munasabah, ada keserasian, ada maksud mengapa surat itu dibuka dengan sumpah ini, walaili, wal fajri, wadduha, dan seterusnya. Dan sekarang dengan wal asri itu ada kok bahasa kita lalu ada korelasi positif gitu ya. Ada hubungan yang erat antara pembukaan surat dengan sumpah dengan apa yang disumpahkan. Ini poinnya di sini. Demi waktu sepanjang sejarah, innal insana lafi khusrin. Pilihan terjemahnya salah satunya, dan ini beda dengan terjemah Kementerian Agama. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia dalam kerugian. Sungguh manusia dalam kerugian. Kalau kita baca kembali dengan ayat pertama, demi waktu sepanjang sejarah, sungguh manusia dalam kerugian. Jadi kalau disorot dengan waktu, maka posisi manusia itu rugi, rugi, dan rugi. Terus gimana dong kalau supaya tidak rugi, atau siapa yang tidak rugi? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan. Apa hubungannya dengan waktu? Yaitu supaya tidak rugi, manusia harus mengisi waktunya dengan beriman dan mengerjakan amal kebaikan. Ya, supaya lebih lugas dan tandas bahwa yang membedakan seseorang rugi atau untung itu adalah penggunaan waktu. Kalau waktu itu diisi dengan beriman dan beramal soleh, maka dia terbebas dari kerugian. Jadi, untuk beriman butuh waktu, untuk mengerjakan amal kebaikan, ya butuh waktu. Jangankan untuk mengerjakan amal kebaikan, untuk melakukan kejahatan ternyata juga butuh waktu. Jadi waktu itu sangat determinatif, sangat menentukan, ya. Nah, pengajian ini juga butuh waktu. Kalau nggak ada waktu, mana kalau untung belum kiamat ya, jadi kita masih bisa kuliah subuh. Jadi itu ya renungan kecilnya bahwa untuk beriman dan beramal soleh, supaya kita itu tidak rugi, maka kita harus beriman dan beramal soleh.
Tidak semudah itu beriman dan beramal soleh. Buktinya tidak semua orang beriman. Buktinya orang yang beriman juga belum tentu beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu satu paket gitu ya. Kalau beriman ya harus beramal soleh. Gimana kalau orang itu beramal soleh tapi tidak beriman? Ya jangan dikatakan itu amal soleh lah ya. Dalam konsepsi Islam amal soleh itu ya itu tadi. Nah, supaya ini dahsyatnya surat Wal Asri ini yang tadi di garis bawah ini suratnya cuma 3 ayat ya, tetapi dahsyatnya. Dahsyatnya di mana? Ini sangat sistematis ya. Hidup ini harus diisi dengan amal soleh, tapi lebih dahulu harus dilandasi dengan iman. Nah, supaya kita tetap beriman dan supaya kita terus-menerus mengerjakan amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sinyal atau panduan supaya kita tetap bisa beriman, supaya kita tetap bisa continue beramal kebaikan, maka jangan lupa untuk saling menasihati, saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi. Pertama, saling menasihati untuk kebenaran. Semua orang itu tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Memang ada koruptor yang tidak tahu kalau korupsi itu buruk, kan gitu. Memang tidak ada buzzer yang tidak tahu. Memang ada buzzer yang tidak tahu bahwa kerja buzzer itu buruk adanya. Tetapi mengapa dilakukan? Ya itu mendatangkan cuan, begitu aja lah kira-kira. Jadi maka kita perlu saling menasihati. Mengapa perlu saling menasihati? Karena manusia itu memang cenderung untuk lupa. Lupa atau melupa. Di bahasa Indonesianya parah ya. Lali atau ngelali kan gitu ya. Lali atau lali atau ngelali sampai jadi lagu-lagu gitu ya. Nah, ini problem. Nah, dari situ ini soal kesadaran ya, keinsafan. Jadi tidak ada jaminan orang yang tahu yang benar itu lalu melakukan yang benar, tahu yang salah lalu meninggalkan yang salah. Mengapa? Karena di dalam diri manusia itu ada potensi untuk memilih, ya, untuk memilih. Nah, pertama adalah saling mengingatkan untuk kebenaran. Kritik, koreksi itu bagian dari tausiah wa tawasau bil haq. Tapi juga ya, kalau saling menasihati untuk kebenaran itu juga secara implisit mengandung pesan kalau begitu juga untuk saling mengingatkan untuk yang tidak benar itu bagaimana ya. Bila mana kita berada di jalan yang buntu berarti kita salah jalan ya. Dan bila mana kita salah jalan, kita harus berhenti dan berbalik arah untuk meneruskan perjalanan pada jalan yang benar. Ya. Perlunya itu supaya tidak keterusan, ya. Tapi dasarnya manusia itu memang, ya, innahu kana zaluman jahula, ya, dalam penerimaan perintah untuk menunaikan amanat itu yang manusia memang cenderung untuk menganiaya dirinya sendiri. Menganiaya dirinya sendiri itu bisa artinya melakukan tindakan yang senyatanya merugikan dirinya sendiri, tetapi ya tetap berkeras kepala, ya, tetap kekeh walaupun merugikan ya aku senang ini ya jalan terus. Nah, disitulah perlunya
saling menasih untuk kesabaran. Jadi sabar dalam iman, sabar dalam amal soleh. Maka ada, ya ini tentu inspirasinya juga ada seseorang yang namanya Bapak Sabar Iman. Ya, namanya Bapak Sabar Iman. Kenal Bu Nuraida dengan Pak Sabar Iman? Dan berapa banyak orang yang namanya Pak Sabar, teman-teman kita banyak yang namanya Mukmin, gitu ya. Ada iman juga. Nah, amal soleh lah banyak juga orang yang diberi nama Pak Soleh. Nah, ini bukan nyindir, bukan apa, tapi mengingatkan. Ternyata ada orang namanya Muhammad Soleh, tetapi enggak soleh. Lah, ini harus kita apa, jadikan bahan perenungan. Sabar iman, ya. Ya mudah-mudahan Pak Sabar selalu sabar, Pak Iman ya selalu iman. Nah, disinilah perlunya saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ini poin yang pertama mengenai ini. Nah, sekarang renungannya adalah begini. Memang surat ini diberi nama Al-Asr. Salah satu sebabnya kalau dikatakan begitu ya, korelasinya karena surat ini dibuka dengan Al-Asr wal Asri. Kita boleh juga menyebut mengapa surat itu dinamai Al-Lail ya, karena surat itu dibuka dengan sumpah wal-laili idza yaghsha. Mengapa dinamakan surat Wadduha? Ya karena dibuka dengan sumpah Wadduha wal-laili idza saja. Terus mengapa surat itu dinamai surat Al-Fajr? Ya karena dibuka dengan fajar. Ada waktu malam demi waktu malam, demi waktu duha, demi waktu fajar. Itu saja sudah menunjukkan aspek-aspek waktu. Jadi kembali ke surat Wal Asri itu Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Ijazul Bayan fi Suwaril Quran. Beliau menulis, Lau ma anzalallahu ghairu hadhihi surah lakafatun. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran selain surat Wal Asri, sebenarnya sudah cukup. Dahsyat sekali. Berani sekali Imam Syafi'i berkata begitu. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran selain Wal Asri. Wal Asri itu sudah cukup. Kan dahsyat. Cukupnya di mana kalau kita renung-renungkan jadinya simpel juga. Masuk akal alasan Imam Syafi'i dan saya membayangkan Imam Syafi'i tidak ujuk-ujuk punya kesimpulan itu. Tetapi atas dasar pengalaman, pengamatan, perenungan yang sedemikian rupa, mungkin juga dengan membanding-bandingkan ayat yang lain, lalu sampai pada kesimpulan, oh surat Wal Asri ini demikian dahsyatnya, sehingga cukuplah orang beriman itu berpedoman pada surat ini. Ya, ringkasnya jadi begini. Hidup ini harus dilandasi dengan iman dan diisi dengan amal soleh. Kan sudah selesai. Ya kalau orang itu beriman lalu beramal soleh, sudah selesai urusannya. Ya. Amal soleh dalam segala aspek kehidupan, amal soleh di segala ruang, di segala waktu, amal soleh kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, dengan cara apa saja, ya tentu saja cara-caranya yang halal, yang baik, kan ya. Jadi surat ini amat sangat inspiratif gitu ya. Nah, ini kita masih berkutat pada
seputar Al-Asr itu tadi ya, Al-Asr demi waktu sepanjang sejarah sungguh manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surat Al-Asr dianggap sebagai kunci kesuksesan. Ya, mengapa dikatakan sebagai kunci kesuksesan dan kebahagiaan? Karena surat ini menjelaskan 4 sifat yang harus dimiliki oleh manusia untuk mencapai kebaikan dan keselamatan. Surat ini mengingatkan manusia tentang pentingnya waktu dan bagaimana memanfaatkannya dengan baik. Tadi seperti diantarkan oleh Ustaz Hamim Zarkasi. Kalau kita memanfaatkan waktu dengan baik, maka waktu itu tidak akan berlalu sia-sia. Surat Al-Asr merupakan pedoman hidup yang komprehensif karena menjelaskan tentang iman, amal soleh, dan hubungan sosial yang baik. Nah, ini hablun minallah dan hablun minannas. Jadi watawasau bil haq itu dimensi hubungan sosial satu dengan yang lain. Tidak mungkin orang itu menjadi baik dengan dirinya sendiri, tetapi seperti diisyaratkan Al-Quran, hablun minallah wa hablun minannas. Jadi manusia akan dalam kesulitan ya, kecuali menjalin hubungan yang harmonis antara sesama dan meneguhkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Asr korelasi antara waktu dengan kerugian iman dan amal soleh ya tadi sudah kita jelaskan begitu rupa. Begitu penting dan berharganya waktu hingga melahirkan berbagai ungkapan ya. Orang barat bilangnya time is money, waktu adalah uang. Ali bin Abi Thalib berkata al-waktu kasaifi illam taqtahu qata'aka. Waktu ibarat pedang, bila engkau tidak memotongnya maka ia akan memotongmu. Perbedaan orang sukses dan gagal ialah kemampuannya untuk mengelola waktu. Jadi determinasi waktu. Tapi kalau kita renung-renungkan lebih dalam, ternyata tidak mudah untuk mendefinisikan waktu. Bu Dr. Nuraida, apa sih definisi waktu? Waktu ialah, wah itu susah ya. Ya sudah, waktu itu dijalani saja. Saya ingin menggugah mengenai pokoknya. Pokoknya untuk makan kita butuh waktu, untuk minum kita butuh waktu, untuk kerja kita butuh waktu, untuk sholat kita butuh waktu, untuk tidur butuh waktu, untuk berjuang butuh waktu, untuk hidup butuh waktu, dan untuk mati juga butuh waktu. Peralihan posisi kondisi seseorang dengan kondisi yang lain, ya determinasinya adalah waktu, gitu ya. Mukmin kafir, naudzubillah, ya. Dari kafir menjadi mukmin butuh waktu, tapi kalau ada orang mukmin beralih menjadi kafir ya butuh waktu. Nah, oleh sebab itu sedikit kita merenungkan apa kata para filosof tentang waktu. Ya. Teori tentang waktu banyak, tetapi bisa kita sederhanakan. Pertama ada teori tentang presentisme. Pandangan bahwa semua waktu, kalau kita mengenal ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, itu kita bisa mengatakan ini masa lalu,
Masa lalu kita begini, masa sekarang kita begini, dan masa depan. Tetapi tidak ada batas antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tadi tadi apa ketika sebelum, nah kita bilang sebelum ya, sebelum kuliah subuh. Nah, ini kita sedang kuliah subuh. Sebentar lagi kita sudah sesudah. Jadi, sebelum, ketika, sesudah itu batasnya amat sangat tipis, amat relatif lah. Seperti halnya kita membedakan memisahkan jarak antara barat dan timur. Tadi, besok, lihat, kemarin, ya. Hari ini kan besok jadi kemarin. Nah, jadi presentisme itu pandangan bahwa hanya waktu sekarang yang ada dan masa lalu serta masa depan tidak ada secara aktual, ya. Yang faktual ya sekarang ini. Yang tadi kan sudah nggak ada, ya. Yang besok kan belum datang, ya. Yang waktu yang sesungguhnya adalah yang present, yang hadir sekarang ini. Yang kedua ada eternalisme, pandangan bahwa semua waktu, masa lalu, masa sekarang ada secara bersamaan. Ketika kita bilang sekarang, kan tadi juga ada, kemarin juga ada. Hari Rabu yang lalu, kita bisa mengatakan hari Rabu yang lalu itu karena itu ada, tapi walaupun sudah berlalu. Insya Allah kalau belum kiamat, 7 hari yang datang akan ada hari Rabu lagi, ya. Mungkin kita jumpa lagi di kuliah subuh sama Bu Nuraida. Tapi ya itu kalau belum kiamat, ya. Siapa tahu ya kiamat mendadak, ya. Nah, yang ketiga ada relativisme, pandangan bahwa waktu itu relatif dan bergantung pada pengamat, seperti yang dikembangkan oleh teori relativismenya Einstein. Berikutnya, Ibu Bapak Zumin Zumiat, relasi antara waktu dan ruang. Faktanya kan kita tidak bisa bebas dari ruang. Kita selalu meruang, kita selalu mengambil ruang. Ruang itu kalau dikatakan tempat, kita selalu mengambil tempat. Mana mungkin kita menghilang, ya? Kan kita nggak mungkin menghilang. Nah, berhimpitan dengan kita berada pada ruang, ya kita berada dalam waktu, ya. Antara ruang dan waktu ini nggak terpisahkan, ya. Kalau kita kembali pada surat Wal Asri itu tadi, maka pesannya, wahai orang-orang yang beriman, kapan saja dan di mana saja engkau berada, berusahalah untuk tetap beriman dan beramal soleh. Ya. Di waktu pagi, ya beramal soleh. Di waktu siang, ya beramal soleh. Di waktu malam, ya beramal soleh. Di rumah, beramal soleh. Di jalan, beramal soleh. Gimana mengatakan beramal soleh di jalan? Ya, maksudnya berperilaku sesuai dengan aturan yang ada. Apa saya taatilah rambu-rambu lalu lintas. Siapa yang nggak tahu aturan itu, ya? Tetapi berapa banyak di antara kita yang ngeblong, ya? Ini kuning, hampir merah, ya. Nah, ya, ini soal kendali diri dan soal waktu itu tadi, ya. Jadi relativitas bahwa kesadaran kita ini istiqomah, mukmin yang istiqomah itu satu kata dan perbuatan. Bukan seperti parian Jawa itu esok dele, sore tempe, gitu, ya. Pagi ngomong begini, sorenya ngomong begini, paginya begini, ini. Nah, tidak satu kata dengan ini. Ya. Meminjam kata-katanya Pak Presiden Prabowo Subianto, itu namanya omon-omon, kan, ya. Ya, kita
harus menghindari omon-omon yang tidak berisi. Jadi ya aksi, hidup ini untuk aksi gitu ya. Harus diisi dengan ini. Jadi antara waktu dan ruang itu tidak terpisah, maka pesannya tadi sederhana. Wahai orang-orang yang beriman, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Gimana? Ya, apakah pagi, apakah siang, apakah malam, luang atau sempit, ya gunakan kesempatan untuk beramal. Nah, kita jadi ingat sabda Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini berhubungan erat dengan dimensi waktu. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ihtanim khomsan qabla khomsin, syababaka qabla haramika, wasih ataka qabla sukmika, wa ginaka qabla fakrika, wasih ataka qabla hayataka qabla mautika. Nah, ini lalu dilakukan oleh Topik itu ya. Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Kata sebelum itu saja sudah mengindikasikan ini soal waktu. Sebelum dan sesudah itu kan adanya dalam dimensi waktu. Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Datang dan pergi itu juga butuh waktu. Jangankan pergi, dari duduk bangkit berdiri juga butuh waktu. Dari berdiri lalu duduk itu juga butuh waktu. Yang lebih dahsyat lagi bagaimana pengalaman Nabi Sulaiman ya, ketika ada jamaahnya yang bilang saya bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis sebelum panjenengan duduk. Dalam posisi Nabi Sulaiman berdiri, sebelum panjenengan jelek duduk, nah singgasananya sudah datang. Tapi ada juga hamba Allah yang lebih dahsyat lagi. Nabi Sulaiman, izin, saya sanggup mendatangkan singgasananya lebih cepat dari itu. Apa? Sakedaping netro. Sekedipan mata. Loh, untuk mengedipkan mata kan juga butuh waktu. Jadi kalau sekian menit, sekian jam, sekian menit, sekian detik, orang lalu, ya ini nilai waktu dalam perlombaan ya, apakah itu lari, apakah balap mobil, apakah itu motor, ada dimensi waktu di mana selisih itu bisa demikian rupa, hanya selisih sepersekian detik loh, sepersekian detik, padahal 1 detik itu aja saknyuk gitu ya. Tapi orang bisa sekarang ini menghitung durasi waktu yang hanya sepersekian detik. Jadi apa? Juara balap mobil nomor 1 dan nomor 2 jaraknya bukan menitan, hanya detikan, bahkan sepersekian detik. Tetapi mohon maaf ini, hadiahnya itu selisihnya miliaran, gitu ya. Jadi satu menit itu bisa lebih berharga dari ini. Maka ada orang bijak yang berkata begini, sebagaimana setiap gram emas itu berharga, maka begitu juga setiap jam waktu kita. Kalau emas, ya jual beli emas itu ukurannya pakai gram, ya timing kita alokasinya ya pakai jam. Ya padahal di bawah jam itu ada menit, di bawah menit ada detik itu tadi. Jadi sebagaimana setiap gram emas demikian berharga, begitu juga setiap jam waktu kita. Ada orang yang bekerja 1 jam, ribetnya ya seukuran dengan puluhan gram waktu, puluhan gram emas. Tetapi ada juga yang bekerja 8 jam, tapi upahnya 1/10 gram emas. Ini yang salah siapa? Ini apa yang salah emasnya, apa yang salah waktunya atau upahnya?
disitulah relativitas. Artinya kemudian nilai. Nah, nilai amal soleh itu tadi ya sama-sama amal. Ini mohon maaf ini eh, ada ungkapan yang agak plesetan tapi supaya kita lebih waspada. Bedanya amal soleh dan amal salah apa ya? Nah, berinfak di jalan Allah itu amal soleh ya. Kalau korupsi itu amal salah gitu ya. Jadi jangan jangan di ini. Nah, eh, baik sebagai bahan katakanlah untuk pengantar diskusi saya ingin tutup dengan ungkapan kullu ma huwa atin qarib. Segala yang akan datang itu dekat ya. Segala yang akan datang itu dekat. Ya, jauh dan dekat itu relatif tetapi pasti apa yang akan datang itu datang. Ya. Saya belum menghitung ini 17 Agustus 2025 itu masih berapa hari lagi. Tapi kan akan datang juga. Ya. Saya juga belum lihat kalender sih. 17 Agustus itu hari apa sih Bu Nuraida? Kan kita nanti upacara ya. Jadi 17 Agustus 2025 itu pasti datang ya, kecuali kalau Allah menghendaki kiamat lebih dahulu kan gitu ya. Jadi nah orang di kampung mungkin sudah mulai ini ya persiapan 17-an. Ya kalau saya sih pernah membuat narasi, mohon maaf ini ya agak berbau-bau politik gitu ya. Pak Prabowo tolong perbaiki kondisi Republik ini. Bila mana perlu, beberapa menteri panjenengan yang tidak produktif, kontraproduktif, ditengarai bikin masalah-masalah, tolong deh disingkirkan. Waktunya sampai kapan? Sampai 17 Agustus 2025. Kalau tidak ada usaha nyata, tindakan nyata Bapak untuk memperbaiki disiplin para menteri, ya jangan salahkan rakyat. Nah, gitu ya. Ini bukan ngancam, bukan apa, tapi suara rakyat ya. Saya kira saya menyuarakan bukan suara pribadi saya. Ini soal waktu. Mohon maaf sekali lagi saya membaca catatan ya. Artinya ini bukan pertama kalinya saya menyampaikan di forum terbatas ini, tetapi mudah-mudahan Bu Nuraida juga nyasar juga ya tulisan saya, komentar saya. Dua pilihan ya, pilihan Pak Prabowo itu ya, pilihan Pak Prabowo dengan perjalanan waktu dengan hiruk pikuknya ini pilihannya itu Pak Prabowo memecat atau dipecat. Pak Prabowo memberhentikan atau diberhentikan. Dan yang paling tragis ya ini Pak Prabowo menghabisi atau dihabisi oleh waktu. Jangan sia-siakan waktu. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak terlalu keras atau apa, tetapi ini bagian dari mengamalkan surat wal-asri. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. 17 Agustus itu bukan waktu yang lama, tetapi kalau Pak Prabowo tidak melakukan tindakan yang konkret, orang akan bilang Pak Prabowo adalah presiden omon-omon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sirjen. Ini luar biasa sekali mengupas yang terkait dengan masa. Jadi kalau tadi disinggung bahwa yang akan datang itu adalah sangat dekat, betul nyatanya. Karena mungkin yang kita alami di dalam perjalanan sejarah hidup kita, perasaan baru kemarin muda, baru kemarin kita unyu-unyu, sekarang udah tua gitu. Dulu imut-imut, sekarang sudah amit-amit misalnya. Nah, ini adalah kaitannya dengan perjalanan waktu begitu ya Prof ya. Jadi memang bagaimana kita secara istiqomah antara pikiran dan perkataan kita tetap harus apa namanya
berada di dalam koridor waktu yang memang harus memiliki nilai guna dan manfaat untuk kita, bekal kita meninggal dunia. Begitu mungkin untuk kematian kita ya, tiba-tiba saja begitu ya, tiba-tiba dan tiba-tiba. Eh, untuk itu kita akan hadirkan setelah sesi barusan pemaparan dari narasumber. Ada Pak Zahrowi yang sudah raise hand. Dipersilahkan Pak Zahrowi langsung. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, refreshing ilahiyah tiap Rabu pagi ini memang menjadi inspirasi untuk kita. Alhamdulillah, terima kasih Bu Moderator dan pada yang terhormat Pak Prof. Muhammad Khirin. Pada kesempatan ini terkait dengan surat Al-Asr, saya izinkan mohon untuk ada dikorelasikan secara komprehensif Al-Asr terkait juga dengan surat Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4 dan juga surat Al-Mu'minun. Mengingat di dalamnya itu ada tanda-tanda orang beriman. Dan Al-Mu'minun juga demikian. Nah, saat ini banyak yang mengatakan iman, beriman, mukmin. Namun faktanya belum kembali pada surat Al-Anfal yang saya sebutkan tadi, dimulai dengan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum dan seterusnya sampai ayat yang keempat yang di dalamnya ada 5 hal sebagai tanda beriman dan 3 output bagi orang yang beriman lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini kalau nanti kita korelasikan secara komprehensif, nanti harapannya beriman tak sebatas retorik saja, namun bisa internalitatif dan implementatif. Karena faktanya banyaknya koruptor di negara ini, banyaknya kemungkaran adalah mungkin belum terpahaminya surat Al-Anfal dan surat Al-Mu'minun. Tapi ini ya sebatas atur dari wong desa itu saja. Nah, mudah-mudahan nanti yang terhormat Prof. Muhammad Khirin berkenan mengkorelasikan sehingga nanti insya Allah pagi ini memang refreshing ilahiyah, imaniyah kan begitu. Sehingga nanti kita memang fresh dalam beriman. Sekian saja, mudah-mudahan nanti kita lebih cerah lagi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zahrowi. Selanjutnya Prof. Mir Alam Bedu. Selamat pagi Prof. Sehat. Alhamdulillah. Monggo dipersilahkan Ya, Prof. iya, iya, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tema kajian yang sangat penting dan disampaikan oleh ahlinya, Prof. Sebenarnya ini wal asri ini dimaknai atau dipahami saja secara tekstual sudah luar biasa. Apalagi kalau masuk tafsir. Bahwa yang tidak merugi itu manusia tidak merugi sudah jelas ya. Yang tidak merugi itu hanya orang beriman dan beramal saleh dan selalu memperjuangkan kebenaran ya. Ini secara tekstual saja sudah luar biasa. Tadi yang menarik Pak Prof bahwa memang hakikatnya tidak ada waktu yang berulang. Inilah yang harus hadir di kesadaran kita ya. Waktu yang kita miliki hanya waktu sekarang, waktu yang lalu tinggal kenangan, 1 menit yang lalu itu tinggal kenangan. Waktu yang akan datang penuh misteri. Sehingga seorang ulama sufi, namanya Hasan Basri, itu menyampaikan sepotong hadis qudsi yang menyampaikan bahwa ketika matahari itu terbit di sebelah timur, matahari itu berteriak, "Hai umat manusia, aku ini adalah makhluk baru.
ketika aku terbit di sebelah timur, manfaatkan aku untuk melaksanakan amalan saleh, amalan baik. Karena ketika aku pergi, aku tidak akan kembali sampai dunia ini kiamat. Ya, jadi istilah ulang tahun itu hanya kesepakatan. Ini perlu. Jadi kemarin ada saya share itu bagaimana merubah cara pandang tentang ulang tahun. Saya lebih cenderung menyampaikan selamat mengenang kelahiran 66 tahun yang lalu. Guru kita Ki Haji Nasaruddin Umar kemarin kan tanggal 23 itu saya sempat menyampaikan bahwa hakikatnya Prof tidak ada waktu yang berulang. Waktu itu berjalan terus ya. Kalau kita tidak manfaatkan untuk melaksanakan amal baik rugi. Jadi rupanya al-hasyar itu bukan sekedar tadi rugi, tapi kehilangan rupanya maknanya Prof salah satu. Jadi the loss, kehilangan. Jadi kita kehilangan waktu. Nah, inilah yang saya gunakan sebagai motivasi untuk belajar, ya, motivasi ibadah. Kalau tidak salah duha hari ini sudah hilang itu. Dan hidup ini hanya silih berganti antara melaksanakan fungsi kehambaan dan fungsi kekhalifahan. Semua ada rambu-rambunya. Jadi ini menikmati kehidupan kita atau melakukan kehidupan, ada yang rugi, ada mendapatkan keberkahan. Kalau mau mendapatkan keberkahan, tiba waktu sholat, pergi dulu sholat. Hanya sebentar ya. Nah, melaksanakan pekerjaan di antara sholat, jangan lupa aku, jangan lupa zikrullah. Jadi hidup ini adalah zikir yang tidak pernah putus. Saya gunakan itu Prof, surah keempat, 103. Saya kira itu Prof, mudah-mudahan menambah atau mencerahkan atau tolong dikoreksi kalau ada yang keliru, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, masih ada yang akan bertanya lagi? Oke, kalau belum ada, kita persilahkan Prof untuk merespon. Dipersilahkan Prof Muhammad Sirzin. Yes, terima kasih Bu Dr. Nuraida, Al-Mukarram, Ustadz Zahrawi, Al-Mukarram, Prof. Mir Alam Bedu. Alhamdulillah, terima kasih memperoleh pengayaan. Ya, disinilah perlunya kita silaturahmi, ya, silaturahmi dan apa yang disampaikan Ustadz Zahrawi dan Prof. Mir ini memperkaya rohani kita. Kalau dikatakan, oh kita pernah tahu itu, ya pernah tahu itu, tapi kita ingat itu apa tidak, kita waspada itu atau tidak, buktinya kita masih suka menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda pekerjaan, ya itu bagian dari ini. Nah, tadi indah sekali ya, saya menggarisbawahi apa ya, berusaha untuk menambah ulasan apa yang disampaikan Ustaz Zahrawi mengenai karakter lah ya, kita sebut mungkin karakteristik atau celupan apa di profil ya, profil orang yang beriman itu bagaimana. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innama ini dalam teori bahasa Arab, sastra Arab itu innama. Ini kan dari kata unsur inna. Inna itu sesungguhnya. Ma itu arti dasarnya bisa sesuatu, bisa juga tidak. Nah, kalau dalam Quran terjemah yang lama, itu innama itu diartikan hanya saja, hanyalah. Ya. Jadi kalau innamal mu'minun, hanyalah orang-orang beriman, hanyalah orang-orang mukmin saja. Yang bagaimana? Hanya orang-orang mukmin saja yang apabila disebut nama Allah hatinya gemuruh, bergejolak, ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah iman. Nah, itulah mukmin yang benar-benar beriman. Kalau disebut nama Allah santai-santai saja. Kalau dibacakan ayat Al-Quran cuek-cuek saja, nggak ada efeknya, ya berarti belum masuk kategori mukmin. Itu begitu. Pada ayat yang lain, surat Al-Hujurat ayat 15. Ya ini untuk komparasi ya. Jadi sama-sama ayatnya dimulai dengan innama. Hanyalah, bahwasanya hanyalah. Ya.
atau karakter utama di mana yang demikian tidak ada pada yang lain, gitu ya. Tadi itu kalau orang itu disebut nama Allah kok bergetar hatinya, ya itulah orang beriman. Lah kalau disebut nama Allah hatinya tidak bergetar, gimana mau ngaku beriman? Gimana kalau dibaca, siapa yang dibacakan Al-Quran, kemudian tambah iman? Lah ya orang beriman. Kalau orang tidak beriman, dibacakan Al-Quran, dia nggak tambah iman, wong dia tidak beriman. Bagaimana kalau orang itu ngaku beriman, tapi dibacakan Al-Quran nggak tambah beriman? Lah imannya itu perlu dipertanyakan. Kira-kira begitu. Tadi saya ingin menyebutkan surat Al-Hujurat ayat 15 dengan pembukaan yang sama. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang namanya mukmin atau mukmin yang beneran itu tidak lain ialah alladzina amanu billahi wa rasuli, ya beriman sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, lah ini paketnya itu, tidak sekedar beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi summa lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Nah itu ya, apa buktinya tidak ragu-ragu? Apa cukup saya beriman tidak ragu-ragu? Saya Pancasila, saya Indonesia. Ya itu monomon. Maka tidak ragu-ragu itu kalau mengacu pada lanjutan surat Al-Hujurat ini, semalam wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Maksud itu Sayyid Qutb dan para ulama memaknainya jihad fi sabilillah itu adalah bukti orang itu tidak ragu-ragu dalam beriman. Kalau orang itu ngaku beriman, buktikan. Buktinya apa? Sanggup berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa raga. Ngaku beriman tapi nggak mau berjuang. Ngaku beriman tapi takut mengatakan yang hak, yang batil, gitu ya. Ya imannya di mana, gitu ya. Ini bukan mendiskreditkan siapa-siapa, tapi ini kritik ke dalam diri kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman. Kalau ngaku beriman, ya harus mau berjuang, gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks berjuang, ya amar ma'ruf nahi mungkar, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Ini kan tawaran pertama ini ya. Siapa yang menyaksikan kemungkaran hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Ya, refleksinya dalam konteks sekarang dengan tangannya bisa bermakna dengan kekuatannya, dengan jabatannya, gitu ya. Ya kan power, ya power. Jabatan itu kan power. Nah, kalau punya jabatan tapi tidak digunakan untuk nahi mungkar, ya sia-sia, gitu ya. Wa ilam yastati fabilisani, ya kalau nggak sanggup dengan tenaganya, ya dengan lisannya. Nah, sekarang ruangnya amat sangat terbuka. Kita tidak perlu menunggu majelis-majelis taklim. Kita tidak perlu mengumpulkan jamaah ya di lapangan apa di masjid. Ya, kita bisa nahi mungkar dengan lisan kita, ya sambil leyeh-leyeh ya Mbah Zahrawi. Maksudnya kita share amar ma'ruf nahi mungkar lewat WA kita, kan itu ya. Maka saya pernah bikin meme ini ya, selamatkan negerimu dengan HP-mu. Apa ada yang salah pesan saya ini? Sederhana sekali kan, selamatkan negerimu dengan HP-mu. Kalau orang bilang itu omon-omon, loh lah iya kita mulai dengan HP. Ini benar, ini nggak benar. Tadi saya sudah matur ya, dan saya sudah amalkan lewat WA ya, Pak Prabowo waspadalah.
Kalau panjenengan tidak mau memecat, nanti panjenengan yang akan dipecat. Kalau panjenengan tidak mau memberhentikan, nanti panjenengan yang akan diberhentikan. Kalau panjenengan tidak mau menghabisi, ya panjenengan yang akan dihabisi. Itu silakan direnungkan, ya. Mudah-mudahan ada di antara pendengar yang punya kontak, punya channel ke Pak Prabowo. Saya hanya berusaha untuk mengamalkan sabda Nabi, wa ilam yastati fa bilisani. Ya, saya nggak punya tenaga, nggak punya apa ya, lisan saja. Masih untung saya berani mengatakan, kan ya. Ya kalau tidak sanggup ya dengan hati saja, ya dengan doalah, ya. Tapi saya kira sebagai mukmin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya kebaikan. Ya, mukmin itu memang serba enak, ya. Kuat ya baik, lemah ya baik. Tapi jangan bangga dengan kelemahan, gitu maksudnya. Jadi jangan puas dengan lemah, tetapi berusaha untuk ini. Mohon maaf, ini tadi konteksnya tadi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika mushadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Bisa diartikan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman dan atau mereka itulah orang-orang yang imannya benar. Orang-orang mukmin tiada lain cirinya adalah apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Ya. Saya tidak tahu ya, sama nggak sih maksudnya bergetar dan gemetar. Ya ini diksi ya, pilihan kata-kata yang bisa juga menimbulkan interpretasi yang berbeda. Paling tidak apabila disebut nama Allah itu ya tergerak hatinya dalam konteks disebut nama Allah azan gitu ya. Ya, dia bergetar. Paling tidak ya ini paling tidak ya kita menjawab azan itu dengan menyebutnya kan begitu ya, dengan mengulangnya Allah Akbar Allah Akbar. Ya syukur dengan tindakan. Ya, gage-gage, lekas-lekas, ambil air wudhu, berangkat ke masjid, berjamaah. Ya. Lebih progresif lagi, nggak usah nunggu azan. Lihat, oh ini 10 menit lagi mau zuhur, ya udah langsung wudhu. Wudhunya itu nggak usah nunggu. Mohon maaf, ini koreksi buat saya sendiri. Ya kadang-kadang udah azan juga nggak segera. Ya, ini demi waktu lah, ini demi waktu. Ya mari relativitas waktu ini gitu ya. Ini Mbah Zarawi ini ya pengayaan kita ya. Nah, ini satu lagi innamal mu'minuna ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Hari-hari ini ketika Iran digempur oleh Israel, lalu bapak asuhnya Amerika ikut ngebom Iran, lalu sebagian Muslim pro kontra. Pro kontranya apa? Iran kan Syiah, kita kan Sunni. Ya, nggak usah bela-belain Iran. Loh, Iran itu Muslim apa bukan? Qurannya sama nggak? Nabinya sama nggak? Babi, lonte, tokan. Nah, apa ini? Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi kalau ada ya orang yang menarasikan tapi Syiah kan begini-begini, enggak usah. Israel itu adalah penjahat dunia. Siapa yang bela Israel ya penjahat. Udah gitu aja. Siapa yang bela. Kalau ada dua kelompok yang berseteru, Israel melawan Iran, Israel dibela Amerika melawan Iran. Kita ngeblok mana? Ya tentu saja kita ngeblok kepada Iran. Apapun mazhabnya. Gitu ya. Tidak ada hubungannya. Apa kalau kita Sunni terus kita dilarang membela Iran? Jangankan begitu. Kanjeng Nabi SAW bersabda,
apa itu ya, unsur ahoka zoliman au madluman, tolonglah, bantulah saudaramu yang menganiaya atau yang dianiaya. Ini saudaramu itu sesama manusia. Kalau ada manusia yang dianiaya, apapun agamanya, apapun partainya, apapun, oh, itu ya harus dibela. Ini bukan soal apa ini apa pro dan kontranya, itu menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar itu universal, gitu ya. Kalau yang melakukan kemungkaran orang Islam ya kita diperintahkan untuk mengingatkan. Kalau yang melakukan kemungkaran tidak beragama Islam ya kita tetap mengingatkan. Jadi tidak tebang pilih, akhirnya begitu. Nah, Prof. Mir Alam ya. Nah, saya tergugah dengan renungan Prof ini tentang tidak ada waktu yang berulang, ya, tidak ada waktu yang berulang, ya. Maka dalam pepatah Arab dikatakan lantar ji'al ayyamul lati modot, tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Jangankan hari, ya, sekarang jam saya menunjukkan jam 6.37, ya. Sebentar lagi bergeser itu jarum jamnya itu dari 37 ke 38. Dan jam 6.30 itu untuk hari ini tidak akan terulang lagi. Ya kecuali nanti sore, tapi waktunya sudah berbeda. Jadi waktu, jangankan hari, 1 jam yang telah berlalu ya nggak akan kembali. Jangankan jam 5 menit yang telah berlalu ya tidak akan kembali. Oleh sebab itu ada orang bijak yang berkata begini, tentu ini dalam rangka pengayaan. Tidak seorang pun mandi 2 kali di sungai yang sama. Saya ulangi supaya lebih tegas dan bisa direnungkan, ya. Tidak seorang pun mandi 2 kali di sungai yang sama. Kalau tempatnya iya, rumah saya di pinggir Sungai Gajah Wong. Dulu sih kita mandi di Sungai Gajah Wong itu. Nah, tempatnya iya, tempatnya itu sama. Kita mandi dulu ketika kami menjadi santri di Pondok Pabelan, mandinya pagi dan sore di sungai, gitu ya. Sungainya sama, tetapi airnya mutlak pasti bukan air yang sama, karena air itu mengalir. Waktu ini juga mengalir, hidup ini juga mengalir. Maka kalaupun ini ya dikatakan ini ternyata adalah kuliah subuh putaran ke 182. Pekan depan pasti bukan kembali ke 181 ya kan, enggak. Suka enggak suka. Dan yang terakhir, ya terakhir tapi mungkin hampir terakhir ini ada dulu, mohon maaf ini bukan promosi ya, tetapi di memori saya ada harian Kompas dulu, entah konteksnya apa bagaimana, mengeluarkan kalender, ya, kalender penanggalan, ya. Kompas bagi-bagi kalender dan apa ini eh, eh, cover apa istilahnya, bendelnya itu gambar jam, tapi jarum 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 panjang dan jarum pendeknya itu nggak tentu menunjuknya. Kalau ini ya misalnya jarum yang pendek menunjuk tepat pada angka 10. Terus jarum yang panjang menunjuk tepat pada angka 2. Ya nggak mungkin terjadi dalam sejarah. Jam mana yang bisa menunjuk angka 10, jarum pendek tepat di angka 10 dan jarum panjangnya tepat di angka 2, atau digeser lah biar lebih clear. Jarum pendeknya tepat di angka 10 tapi jarum pendeknya
jarum pendeknya di angka 10, jarum panjangnya tepat di angka 4. Itu juga tidak mungkin karena kalau menitnya sudah lebih, jarumnya yang pendek tetap bergeser. Lalu apa komentarnya itu? Pesannya, motonya itu jangan kacaukan waktu. Jangan kacaukan waktu. Sebenarnya kalau kita bilang jangan kacaukan waktu itu sebenarnya yang kacau kita, gitu ya. Waktu nggak pernah kacau, yang kacau itu kita. Undangan rapat jam 8. Loh, hadirnya kok jam 11? Ini kacau. Satu lagi yang terakhir, Bapak Ibu, bahan renungan juga, termasuk dalam konteks yang luas. Setiap orang selalu punya waktu untuk melakukan apa yang disukainya. Mohon dicek, dibuktikan. Setiap orang selalu punya waktu untuk melakukan apa yang disukainya. Jadi tarikan kesukaan itu sebegitu dahsyat sehingga apapun keadaannya orang akan menyempatkan. Ya, fakta saja, ini bukan nyindir-nyindir atau apa. Ada kolega, ya perokok lah. Yang namanya perokok itu kalau nggak merokok beberapa waktu rasanya katakanlah kecut lah itu ya. Sehingga walaupun ini rapat begitu penting, sebentar break sejenak, keluar ya merokok walaupun 1 isapan 2 isapan, nggak tahu Mbak Zarawi pengaruhnya bagaimana. Jadi nggak apa saja lah aja. Ini kalau kita hubungkan dengan prakteknya, kalau orang itu punya hobi ngerumpi, ya selalu menyempatkan diri untuk ngerumpi. Ya, kalau nggak ada teman diajak ngerumpi, yang ngider-ngider keliling-keliling nyari orang untuk ngerumpi. Begitu. Ini. Jadi kembali wal asri inna insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof untuk penjelasannya. Selanjutnya ini masih ada Pak Zubair. Ini sudah raisen. Monggo Pak Zubair, 2 menit saja ya. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu untuk Prof. Muhammad Hirsin dan segenap jamiah yang hadir. Saya walaupun bukan tema kajian surat Al-Asr, tapi ada hubungannya dengan waktu. Yaitu yang disebutkan dalam ayat dalam surah Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-47. Potongannya di belakang. Wa inna yawma inda rabbika kalfi sanatim mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Mohon penjelasan dan tafsiran dari Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bu Nuraida langsung ya, Bu Nuraida. Langsung saja Prof. Monggo. Ya, di ini yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Terima kasih Bapak Sabruddin Zubair. Dalam surat Al-Hajj ayat 47, sesungguhnya 1 hari pada Allah. Ya, saya berusaha untuk lebih letter terjemahnya. Sesungguhnya 1 hari pada Allah seperti 1000 tahun yang kamu hitung. Nah, terjemahnya yang lebih bebas kira-kira 1 harinya Tuhanmu itu setara dengan 1000 tahun hitungan kamu. Ini jumbuh dengan konsep relativitas waktu.
relativitas waktu, bahwa waktu itu relatif. Relatifnya bagaimana? Ya, kalau kita mengacu pada salah satu ayat Al-Quran itu, bahwa ah, surat As-Sajdah ayat 30, ayat 4, surat ke-32, ini untuk mengkorelasikan bahwa satu hari menurut Tuhanmu itu setara dengan 1000 tahun hitungan kamu. Di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Ini firman Allah. Jadi 6 hari itu 6 harinya Tuhan kita. Jadi kalau orang bertanya berapa lama Allah menciptakan langit dan bumi, ya menurut pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya itu dalam 6 hari. Kalau ada orang yang ngeyel, masa sih Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari? Gimana dong? Loh, itu kan kalau mengacu pada surat Al-Hajj ayat 47, satu harinya Allah itu setara dengan 1000 tahun. Kalau begitu, kita membaca ayat ini, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari menurut perhitungan Allah. Tetapi kalau perhitungan kita berarti 6 harinya Allah itu setara dengan 6000 tahun. Jadi kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa. Nah, ini dalam terjemah Visitati ayamin itu dalam 6 masa. Saya juga tidak tahu kenapa tidak lugas saja hari. Ya mungkin khawatir karena yaumun itu sebenarnya hari. Tetapi masalahnya yaumun, waktun, waktu itu begitu. Oleh sebab itu titik tekannya ini relativitas. Kenapa saya mengatakan relativitas? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa manusia gitu ya. Ukuran waktu kemarin saya menulis tahun baru, tafsir baru. Ya ini mungkin bagian dari tafsir baru. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dalam 6 hari. 6 hari setara dengan 6000 tahun. Ini ajaan untuk membaca ayat ini lebih dalam lagi. Kalau begitu Allah perlu waktu. Lah Allah berfirman, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ya, pastilah 6 hari kita itu kan diukur dengan peredaran bumi mengitari matahari. 1 kali putaran 24 jam. Ya. Loh, zaman belum ada matahari, ngitung harinya pakai apa? Matahari. Sebelum ada bumi, sebelum ada matahari, ngitungnya hari dengan apa? Ya itu tadi masa. Filosof Ar-Razi merenung-renungkan sampai pada kesimpulan, berarti waktu itu kekal. Allah menciptakan segala sesuatu butuh waktu. Ya. Lah, apakah waktu itu diciptakan? Nah, itu tambah bingung juga ini ya. Monggo Pak Syafruddin barangkali mau menambahkan. Jadi ini misteri waktu lah, misteri waktu Bapak Ibu. Kalau kita sedang asik, waktu itu seolah-olah berlalu begitu cepat. Ya Pak, ya, kan itu ya. Tapi kalau kita antri, itu rasanya ya lama sekali. Sebenarnya lama dan tidak itu yang menentukan apa atau siapa. Itu dimensi relativitas. Ya. Oleh sebab itu, maka tadi ya, ihtanim khomsan qabla khomsin itu tadi sangat dahsyat pesan Nabi.
gunakan 5 sebelum datang yang 5. Kan gitu ya. Muda sebelum tua, mumpung masih muda. Ya, apa? Ya, belajar, ya beramal, ya beraktivitas, berjuang, ya. Nanti kalau sudah sepuh, ya partisipasinya dalam perjuangan mungkin ya terbatas, ya kesehatan dan sebagainya. Sebab itu kembali mengenai 1 hari. Dalam ayat yang lain ya, lebih dasar lagi ya Pak Sabrudin ya. Dalam ayat yang lain disebutkan malaikat itu melaporkan ya perbuatan manusia. 1 hari ya perjalanan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala itu 1 hari itu setara dengan 50.000 tahun. Nah, konsina alfasanatin. Ya, gimana itu ya? Ya, ya, inilah relativitas waktu. Jadi termasuk dalam hal ini bagaimana waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Kalau kita dari Barat ke Timur itu perjalanan 1 jam, tapi jadinya 2 jam. Kalau ke timur lagi perjalanan 1 jam, jadi 3 jam. Ya. Sebaliknya, kalau kita dari timur, wilayah Indonesia Tengah, ya kita berangkat dari Lombok jam 10 sampai Jogja jam 10 juga. Ini membingungkan. Ya itulah relativitas. Jadi semangatnya apa? Mumpung kita masih punya waktu begitu saja. Mari kita mohon maaf ini nggak bisa hadir apa ini ya kuliah subuh RRI-nya ya karena jamnya sama. Kuliah subuhnya pada waktu yang sama. Terima kasih Ustaz Sabruddin Zubair. Terima kasih Bu Nuraida. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Prof. Masih adakah yang mau bertanya? Masih ada 7 menit lagi. Kalau tidak ada, Sedikit mungkin Mbak, masih oh, sedikit. nggih, monggo, Boleh sedikit ya? monggo, monggo. Enggak, saya hanya saya lanjutkan tadi dari Pak apa Pak siapa lagi namanya tadi sebelum saya Pak Sohrowi ya Pak Zahrawi, nggih. yang menyarankan untuk dikonekkan dengan 2 ayat. Jangankan 2 ayat, kalau yang tidak rugi itu orang beriman, itu kosakata iman itu 547. Tetapi tidak usah 547, 89 saja. Yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu ya Prof. Kirsin. Itu yang dikonekkan itu kalau kita mau paham itu, kalau mau mendalam siapa sih sebenarnya yang tidak merugi. Termasuk tadi itu ketika tiba waktu salat, pimpin dulu salat 15 menit saja. Saya kiranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Prof. Sirzin. Dan juga para peserta di Akademi Hikmah ke-182 dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini. Mungkin saya tidak menyimpulkan karena tadi sudah banyak sekali kaitannya dengan beberapa penjelasan bahwa konteks waktu ini adalah waktu the past atau waktu lalu, waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Itu yang memang harus dimanfaatkan untuk kita bisa beramal soleh dan secara konsisten istiqomah antara pemikiran dan tindakan itu harus terus kita jalankan untuk kita mencapai bekal atau untuk memungut bekal atau menciptakan bekal akhirat kita demi kebaikan dunia dan akhirat kita. Jadi bagi mereka yang tidak memanfaatkan waktu maka merugilah siapapun itu begitu. Itu saja mungkin kesimpulannya dan saya Nur Aida selaku moderator memohon maaf apabila ada terjadi kekurangan. Waktu saya kemudian saya kembalikan kepada Mas Iwan. Terima kasih kepada narasumber untuk waktunya. Monggo Mas Iwan. Terima kasih kepada Ibu Nuraida, terima kasih kepada Prof. Muhammad Hirzin untuk kuliah subuh pada pagi hari ini. Eh, Kami kembalikan ke Mbak Putri Ana Nurani, monggo untuk Baik, ditutup.
J. Matur nuwun sangat. Terima kasih kepada Ustadz Iwan Setiawan, Dr. Iwan Setiawan dari Universitas Aisyah Yogyakarta yang sudah menjadi host dan juga sebagai moderator. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Nuraide SIP MSI, dosen Universitas Subang, Ketua Puspaga Kabupaten Subang yang sudah memandu sangat baik untuk kegiatan kali ini. Kami ingin haturkan terima kasih sekali kepada narasumber kita, Profesor Dr. Muhammad Krizin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga, yang sudah memberikan materi luar biasa. Demi waktu pada kesempatan hari ini semoga menjadi amal jariah Prof, sehat, sukses selalu ya Prof. Tadi apa yang disampaikan termasuk gunakan atau manfaatkan HP-mu untuk bisa menyelamatkan bangsa ini, tentunya itu menjadi meme yang luar biasa untuk kita semuanya juga. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik itu Prof Mir, kemudian juga ada Ustadz Zahrawi dan juga mungkin Ustadz Zubair dan Bapak Ibu atau Ustazah yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Matur nuwun sangat, sampai jam menuju ke jam 7 ini sudah mengikuti Akademi Hikmah Kuliah Subuh pada kesempatan hari ini. Dan Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi 182 menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia, 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah, dan pada kesempatan hari ini tafsir Al-Quran Surat Al-Asr atau Demi Masa Demi Waktu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang tadi juga sudah memberikan suatu pengantar, Kiai Haji Hamim Zarkasi Putro. Kemudian terima kasih Ustadz Bambang dan Ustadz Samsudin, Ustadz Happy, dan Bapak Ibu yang mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya Putri Anda mohon undur diri dari hadapan Anda, tapi jangan lupa Anda harus menyimak terus hari Rabu jam 5 sampai jam 7 pagi di channel yang sama dan juga di live YouTube juga. Akademi Hikmah didukung oleh UP45 STIA Yogyakarta, PSPIK UNY, UTY FM Medari, dan Rumah Syamil Quran Idaman Islami. Dan sebelum menutup perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, saya ingin berpantun terlebih dahulu ya. Bunga mawar mekar indah di taman, menghiasi pagi dengan sinar yang terang. Mari kita hargai waktu sebagai kunci sukses karena akan membawa hidup penuh hasil yang gemilang. Baik, kita tutup untuk pertemuan kali ini. Kita berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Selamatkan negerimu dengan HP-mu dan mari kita sebut bahwa nama Allah itu kita akan selalu tergerak hati kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Matur nuwun sangat, Prof. Matur nuwun sangat, Bapak Ibu semuanya, Ustadz Zaza. Matur nuwun sangat. Dan Mas Iwan. Terima kasih Kiai Haimim, Ustadz Syam, Prof Muhammad, Prof Mir, Sedaya. Mohon izin. Matur nuwun sangat.